Welcome to Jadi kalian di sana itu bisa benar-benar merasakan ambience-nya, sukacitanya. Justru di World You Day kita belajar untuk bisa benar-benar hidup sederhana, maksudnya kayak bukan tinggal di tempat yang mewah, kayak benar-benar ala kadarnya. Katolik yang terbesar lah ya, kayak karena seluruh dunia umat Katolik berbondong-bondong ke sana. Ini aku mendengarkan ini sampai excited banget, sampai speechless banget, sampai istilahnya kayak terberkati banget dengan apa yang kamu ceritain gitu loh, Steph. Wow, ini very blessing sih, sangat memberkati. Saya yakin teman-teman juga merasa terberkati dengan ceritanya. Terus kemudian ada pengalaman lain nggak, Steph, yang mungkin kamu sampai saat ini itu nggak bisa lupakan dan itu benar-benar life changing banget, imanmu benar-benar ditumbuhkan oleh Tuhan dan kamu semakin merasa presence of God itu ada, Tuhan itu hadir dalam setiap hidup kita. Dan percayalah, ikut berjudi itu nggak semahal kalau teman-teman berangkat sendiri ke negara tersebut, Ya, betul nggak, Steph? sekali, benar. Sekarang kita lanjut ke pengalamannya Stephanie mengikuti World Youth Day. Waktu itu tahun 2016 ya, Steph ya? 2016. Nah, mungkin ada banyak teman-teman yang belum sempat mengikuti atau belum begitu tahu tentang acara World Youth Day ini sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan dan ngapain aja, prepare-nya gimana. Mungkin Stephanie bisa cerita sedikit waktu preparation itu bagaimana, pengalamannya bagaimana, tantangan imannya apa waktu preparation, kemudian waktu berangkat apa, atau mungkin dari preparation dulu lah. Jadi waktu Gimana itu waktu aku itu? ikut preparation tuh setahun. Jadi setahun sebelumnya kita udah memutuskan, oke, kita akan ikut World Youth Day. Dan itu nggak gampang, karena jujur di awal pertama register, banyak orang banget yang register. Tapi pada akhirnya hanya orang-orang terpilih yang akhirnya pergi, entah mereka punya alasan kerjaan, entah ada banyak hal lah ya. Jadi ya aku merasa ya benar-benar sih. Tapi kalau memang Tuhan izinkan ya memang akan disertai gitu. Nah, ya di dalam preparation itu kita ngeliputi ya, kita benar-benar ada komitmen doa di dalamnya, terus lebih kayak research apa yang perlu kita siapkan, karena di World Youth Day itu, kalau kita benar-benar ikutin event-nya yang asli dari negaranya, itu bukan kita diinapkan di rumah retret mewah dengan segala fasilitasnya, enggak. Justru di World Youth Day kita belajar untuk bisa benar-benar hidup sederhana, maksudnya kayak bukan tinggal di tempat yang mewah, kayak bener-bener ala kadarnya gitu. Jadi mungkin kalian bisa lihat nanti, kayak aku ada share foto gitu ya. Ya, itu penginapan kita itu waktu itu ada banyak pilihan sih. Ya kebetulan waktu itu aku dapatnya di sekolah, di aula gitu kan. Ada juga beberapa yang harus di tenda, kayak semacam tenda pengungsian, dan mandi pun di WC-nya juga WC darurat yang kayak super kecil, atau bahkan nggak ada WC pun kayak cuman kayak terpal ditutupin dan buat mandi gitu. Dan aku bersyukur meskipun waktu itu aku dapet yang kayak sekolah, tapi maksudnya fasilitasnya tuh masih oke, masih ada air panas, meskipun kamar mandinya hanya 5, misalnya dibuat 50 orang. Jadi sepagi mungkin, kalau bisa jam 1 pagi, jam 2 pagi mandi dulu lah. Daripada susah. Iya beneran, jadi kita itu kayak habis selesai event gitu, misalnya jam 11, jam 12 gitu ya. Kita sengaja udah mandi, sebentar lagi mandi. Karena kita tahu jam segitu nggak akan ada orang mandi. Jadi jam 1, jam 2 bayangin di building yang old building sekolah, kita harus ke kamar mandi sendirian. Takut sih waktu itu, kayak soalnya agak creepy gitu gedungnya. Dan kita mandi dulu, ya keramas-keramas mandi dulu. Jadi harapannya pagi kita bener-bener pagi, jadi jam 5 pagi itu kita udah cuman cuci muka, gosok gigi, siap-siap langsung berangkat gitu. Tiap hari kayak gitu. Jadi event-nya sendiri itu selama 1 minggu. Jadi event dari ya selama 1 minggu itu kita ngapain? Jadi itu kan kayak retret Katolik yang terbesar lah ya, kayak karena seluruh dunia umat Katolik berbondong-bondong ke sana. Nggak cuman anak muda, romo-romo, frater, siapapun itu, kayak mereka semua berbondong-bondong, dan mereka sudah preparation itu kayak udah mungkin bertahun-tahun sebelumnya. Sama kayak aku dulu punya impian udah lama ngincer kayak gede ya, mungkin semua dari orang yang sana
itu sama. Jadi kalian di sana itu bisa benar-benar merasakan ambience-nya, sukacitanya, apa ya, kayak anak-anak yang super semangat gitu. Kayak bayangin di jalan-jalan tuh orang bisa nyanyi dengan bahasa mereka masing-masing. Misalnya kita dulu nyanyi Jalan Serta Yesus dengan happy-nya ngibarin bendera sana sini orang negara-negara lain. Jadi kayak apa ya, waktu itu I feel so proud to be Catholic gitu, kayak wow, ternyata Catholic itu sekaya ini ya, orang-orangnya banyak banget gitu. Dan bayangin, karena saking joyful-nya kita, orang-orang di sana itu yang kita nggak kenal nih ya, kita bisa tos, hey, kayak gitu, dan kita bisa cheer meskipun kita nggak ngerti mereka bahasa Brasil, mereka bahasa apa Chinese atau apa Aussie atau apapun, mereka dengan apa ya, dengan excitednya mereka bisa peluk kita, foto bareng, nebeng, pokoknya bener-bener sukacita itu bener-bener wow, luar biasa, nggak bisa digambarin gitu sih. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Wow. Ini pasti teman-teman semakin penasaran kan, sebenarnya World Youth Day itu apa sih dan ngapain aja? Itu tadi sedikit apa ya, istilahnya kayak kutipan-kutipan dari Stefani yang membuat teman-teman supaya curious, kepingin tahu lebih lanjut, ini kelanjutannya bagaimana. Nah, teman-teman bisa kepoin nanti di websitenya mereka, ada websitenya ya, Steph ya? Iya, Di World Youth Day kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa kepoin di Instagram mungkin atau di websitenya untuk tahu informasi lebih lanjut, karena acara ini sangat recommended banget untuk teman-teman ikuti. Saya sendiri sedikit sharing untuk mengimbangi Stefani, nggak cuma Stefani, saya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan waktu itu tahun 2008. Nah, waktu itu kamu belum di Sydney atau belum di Aussie ya? Iya, belum. Belum, jadi waktu itu 2008 saya bersyukur juga bisa berkesempatan untuk ikut World Youth Day. Intinya adalah ketika kita mengikuti event itu sangat menumbuhkan iman kita, betul nggak? Bener banget. Benar ya. Jadi kita merasa seperti yang tadi Stefani bilang, kita nggak sendirian. Ternyata kita juga berjuang bersama-sama dengan yang lain seluruh dunia. Dan bahasanya adalah bahasa iman, bahasa kasih. Sekalipun dalam secara bahasa, komunikasi kita mungkin kesusahan, tapi dalam excitement, joy yang kita berikan satu sama lain, itu membuat kita satu, istilahnya itu frekuensi, nyambung gitu. Bener ya? Iya. Jadi, it's okay. Buat teman-teman yang mungkin, aduh aku bahasa Inggrisnya nggak terlalu oke, dan nanti mungkin next World Youth Day bukan bahasa Inggris yang menjadi bahasa negaranya. Nggak masalah, coba ikut aja, karena banyak sekali sarana yang bisa kita gunakan untuk mendengarkan arti dari Romo, atau mungkin Pope, atau siapa kardinal yang memberikan preach, itu akan ada radio untuk bisa tahu itu kira-kira ngomong apa, ada translatornya. Di radio itu misalnya frekuensi, misalnya nih 110 misalnya ya, itu misalnya bahasa Inggris, kalau kamu bahasa Indonesia gelombang berapa, jadi benar-benar kita masih bisa dengar mereka gitu. Nah, jadi nggak ada alasan ya teman-teman. Silakan kalau teman-teman yang penasaran kepingin ikut, bisa nabung mulai sekarang. Ya, dan percayalah, ikut World Youth Day itu nggak semahal kalau teman-teman berangkat sendiri ke negara tersebut. Ya, betul nggak, Saya? Sekali, benar. Satu package 1 minggu stay di sana itu cuma sekitar 3.500.000 waktu itu ke Polandia. Jadi kalau kamu, jadi kayak untuk ikut eventnya yang the whole 1 week itu, kamu cuma perlu bayar $300 lah, sekitar segitu. Sekitar 3.500.000, kamu udah dapat penginapan, udah dapat full makanan, tapi dengan syarat ya, makanannya apa, penginapannya juga yang ala kadarnya ya, bukan yang kamu minta di hotel, kayak enggak. Ya kamu bisa ada option itu, tapi menurutku ambillah experience yang kayak gitu, karena kamu gitu dengan begitu kamu merasa kamu belong to that country gitu, kayak merasakan benar-benar gimana orang lokalnya berinteraksi dengan mereka dan segala macam sih. Lebih kerasa retret. Kan kalau retret kan nggak mungkin enak-enak semua kan anggapannya gitu. Mungkin yang ditonjolin pilgrimage-nya ya, peziarahannya ya. Ya, jadi dalam 1 minggu itu ada event, ya di mana ada pembicara-pembicara yang super top-top, misalnya kayak Scott Hahn, Bishop Barron, yang kalian tuh mungkin cuma bisa lihat via YouTube ya loh, kalau selama ini gitu. Tapi di sana itu benar-benar semua the best speaker, Catholic speaker yang itu dikumpulkan benar-benar. Even yang mimpin mesnya aja secara langsung Pope itu datang ke sana sendiri gitu. Bayangin kalau misalnya di negara Asia atau di negara manapun, Pope itu belain datang ke sana gitu. Jadi kalian bisa merasakan kan excitement-nya gimana, kerennya gitu. Bener-bener sih, kayak semua lengkap. Ada paket lengkap,
ada artis Katoliknya, ada pengajar yang top-topnya, jadi nggak pernah nyesel, dan itu diberikan pilihan. Jadi misalnya dalam satu hari nih ada 10-12 ya? pembicara workshop ya, dalam Mm-mm. sesi workshop. Kalian bisa pilih, misalnya kalian kalau nggak mau kalian mau ke Bishop Barron, di mana tempatnya, misalnya kalau di gedung, misalnya kalau di Jakarta di GBK, kalau kalian nggak mau ada di misalnya di mana, misalnya di hotel apa. Jadi kalian punya tujuan dan kalian bisa menentukan tujuan yang kalian suka masing-masing. Jadi benar-benar antara Ada schedule-nya gitu ya? ya adventurous juga, pengalaman super yang nggak terlupakan. Jadi menurutku buat anak muda sekalian, kalau kalian punya kesempatan ya toh, kalau masalah uang beneran, percayalah aku, bawalah dengan doa dan imanilah. Betul. Nabung pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Kayak ya itu beneran. Nanti kalian malah merasakan, wow ternyata apa ya, bener ya, penyertaan Tuhan itu ada kayak gitu sih. Oke. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Stefani waktu berangkat, dia sudah cerita sebenarnya ada temannya yang ketinggalan. Itu gimana ceritanya, Stef? Iya itu jadi perjalanan itu kayak saya tadi bilang dari awal nggak mudah. Jadi meskipun ada ratusan orang yang daftar, akhirnya mah cuman 20-an beberapa orang dalam rombongan itu kita yang berangkat. Nah itu pun aja nggak semudah itu. Banyak dari kita yang ternyata visanya belum keluar di detik terakhir. Ada yang juga jadi di hari keberangkatan waktu itu kebetulan dari Jakarta kan berangkatnya. Nah, kebetulan misalnya waktu itu kalau nggak saya ada 25 orang lah yang ikut di dalam rombongan itu. Ada sekitar 4 orang atau 3 atau 4 orang saya lupa. Jadi kayak mereka ada kena macet di jalan. Akhirnya mereka hampir nggak bisa pergi. Dan yang waktu itu kita lumayan deg-degan itu yang sudah di Jakarta. Jadi kita dari siang di Jakarta. Kayak flight-nya itu kayak malam kan, jam 10 malam. Dan dimintakan memang paling lambat jam 8, jam 9 kita sudah tiba di Jakarta. Tapi ada teman-teman yang mepet kan. Jadi ada teman itu yang karena waktu itu di Surabaya ada presiden datang atau apa, jadi benar-benar tol itu ditutup semua, ditahan. Jadi orang di tol itu nggak bisa jalan jadi ditahan untuk presiden lewat. Jadi benar-benar susah gitu. Dan waktu itu temanku udah sampai kayak kita semua di Jakarta tuh semua doa rosario supaya nggak ada teman yang ketinggalan. Wow. Dan itu beneran sih, kayak bener-bener kita jantungan sih, kayak ya sayang banget kan kita udah kayak dari setahun yang lalu udah prepare something, terus excitementnya kita bakal share pengalaman ini bareng-bareng. Ya sedih banget lah kalau misalnya salah satu atau 2 orang dari kita nggak bisa berangkat kan. Terus akhirnya ya itulah dengan segala ini ada yang 2 orang itu udah satu di dalam pesawat, satu yang nungguin itu, jadi sampai pintu pesawat tuh udah ditutup, terus dia mohon-mohon, terus akhirnya dibukain. Bayangin, biasanya itu kan nggak mungkin dong, kalau pintu udah ditutup, dengan alasan apapun kamu juga nggak akan bisa, kecuali kamu mau beli tiket berikutnya. Tapi itu karena temanku yang di dalam pesawat nunggu itu, dia kayak doa juga sama dia terus, kayak gitu. Nggak tahu dengan segala mukjizatnya, pramugarinya cuman oke, dibukain lagi pintunya, temanku bisa lari masuk, dan cuman temanku diomel-omelin sih, tapi ya udahlah, itu sudah terlewat kan, maksudnya kayak kita lega, 2 teman kita sudah keangkut ke Jakarta misalnya kayak gitu. Terus selesai itu lagi 1 jam kemudian kita dengar kabar, ini benar-benar temanku bilang, oke, flightku aku benar-benar udah ketinggalan, jadi aku harus cari tiket baru. Disitulah aku mulai panik, dan aku kayak kita semua kayak, wah ini hampir pasti kita nggak bisa berangkat, karena anggapannya kalau itu jam 5 sore lah ya, sedangkan kamu harus di Jakarta jam 8 atau jam 9. Itu aku udah kayak, ya teman-teman doa, terus aku kayak muter otak, nggak tau lah, di otak aku tiba-tiba terdengar, aku kebetulan punya kenalan kayak gitulah, terus akhirnya aku tanyain, kok ya dengan seizin Tuhan beneran, ternyata ada pesawat Garuda gitu, ready, meskipun harganya juga lumayan waktu itu, tapi temanku ini awalnya pakai pesawat Sriwijaya, jadi dia tuh harus cepet-cepet pindah terminal, langsung beli tiket Garuda, langsung berangkat. Dan exactly pas jam 9 malam, di saat kita emang itu kita udah kayak jalan boarding mau masuk, jadi anggapannya kita agak pesimis gimana ya, kita tahu sih dia pasti sampai ke Jakarta, tapi ini the worst case-nya kita mungkin orang ini perlu beli another flight buat besok untuk nyusul kita mikir kayak gitu. Tapi ya enggak, dengan seizin Tuhan juga. Jadi kayak kita udah berusaha check-in dia duluan, terus akhirnya dia benar-benar masuk di detik terakhir.
kita udah mau masuk, say goodbye kayak di perbatasan, dia dengan larinya, pokoknya mukanya pucet, terus kayak lari-lari nggak jelas, akhirnya dia bersatu dengan kita kayak wow, puji Tuhan gitu, kayak benar-benar gitu, kayak nggak gampang juga gitu. Meskipun kita mau pun kadang kalau Tuhan nggak izinin nggak bisa juga gitu. Jadi benar-benar kayak miracle itu ya. Iya. Kayak ngalami. Itu baru perjalanan berangkat itu ya, Iya, belum baru di perjalanan. sananya itu ya. Bener. Di sana tuh lebih banyak cerita lagi, kalau menegangkan. Karena jujur di negara Eropa, kalau di Polandia mungkin aman ya. Tapi kalau di negara kayak Milan atau apa itu banyak pencuri kayak gitulah. Jadi agak menegangkan juga, terlalu panjang untuk diceritakan. Tapi bener sih, Oke. kayak Tuhan Ini menyelamatkan gitu, kayak ada pencuri, tiba-tiba pencurinya lolos, maksudnya nggak berhasil mencuri dari nggak apapun jadi. dari kita gitu loh. Ya udah, maksudnya kayak waktu itu tasku tuh sempat dibuka kan, jadi tasku tuh sempat jatuh isinya, jadi yang lucunya yang jatuh botolnya, di balik botol tuh ada amplop isi uang, dan itu secara miraculously nggak hilang sama sekali. Aku sama kayak deg-degan kan, soalnya pencuri itu udah ngincer aku ternyata, deket-deketin aku gitu, terus kayak ternyata setelah kita nyebrang langsung tasku itu dibuka, langsung barangku aku ditarik gitu loh, dan aku shock, cuman aku ngeliat ke belakang aja, ternyata ya itu ada pencuri, tapi ya puji Tuhan banget, itu pertama kalinya aku gemetaran kayak bang jalan dan super gemetar. Waktu itu aku sama 3 orang, jadi aku sama 2 temanku cewek, kita gandengan tangan tuh, aku sampai super gemetar, dan aku benar-benar setelah pencuri itu berhasil lari kabur, jadi habis buka tasku dia kabur kan lari, aku tuh benar-benar kayak super gemetaran, dan kita langsung menepi di pinggir jalan, kita berdoa. Kayak aku ngecek barang-barangku kan nggak ada yang hilang, aku berdoa, thanks God, kamu melindungi aku. Kayak aku kayak merasa dari sekian kalinya itu salah satu pengalaman yang kayak bikin aku, Tuhan ini benar-benar menyertai, nggak main-main gitu loh. Kalau Tuhan bilang aku menyertai, ya menyertai sampai akhir. Maksudnya nggak setengah-setengah, kayak nggak ini ternyata dilolosin, ternyata ini enggak gitu kayak begitu Tuhan bilang oke, aku akan menyertai kamu, dia akan menyertai kamu sampai akhirnya kayak gitu. Wow, amazing ya. Jadi saya sendiri sangat terberkati dengan ceritanya Stefani. Saya percaya teman-teman yang lagi nonton juga amazed juga dengan ceritanya, karena life story atau kesaksian itu lebih hidup dari sekedar mungkin orang cerita tentang teori atau apapun. Tapi pengalaman hidup itu yang membuat kejadian pertolongan Tuhan itu semakin nyata, tampak nyata. Terus kemudian itu salah satu kejadian yang Tuhan selamatkan Stefani dari hampir dicopet oleh orang di negara orang lain. Betul. Iya. Terus kemudian ada pengalaman lain nggak, Chef, yang mungkin kamu sampai saat ini itu nggak bisa lupakan, dan itu benar-benar life changing banget, imanmu benar-benar ditumbuhkan oleh Tuhan, dan kamu semakin merasa presence of God itu ada, Tuhan itu hadir dalam setiap hidup kita, melalui pengalaman ikut World Youth Day itu. Ada nggak kira-kira? Ada 2 sih, kayak ini yang aku kayak kalau misalnya kayak pencuri itu ya aku agak amazed, cuman ini lebih amazed lagi karena ini kebetulan terjadi ke temanku sih. Jadi ceritanya jadi waktu itu di World Youth Day ada satu kejadian yang bikin aku keinget terus sampai sekarang. Ya itu waktu itu kita ada perjalanan ke tempat ke final mass. Jadi itu Misericordie itu jalannya puluhan kilometer kayaknya. Pokoknya mungkin lebih jauh dari Surabaya Mojokerto. Aku juga nggak tahu seberapa panjang ya. Pokoknya jalan kaki waktu itu. Pokoknya semua public transport tuh ditutup. Terus intinya kita jalan lah. Waktu itu banyak temanku yang nggak mau ikut karena capek, dan kita nggak pernah memang sejujurnya jalan sejauh itu gitu. Tapi ya pakai modal nekat, dan udah di sana juga harus, dan itu kayak the final eventnya, jadi rugi banget nggak datang. Akhirnya kita kayak gara-gara beberapa orang, ya udah pokoknya aku nggak tahu kuat nggak, pokoknya aku jalan aja. Jadi gara-gara itu semua yang bilang enggak, aku stay di sini aja, jadi ikut semuanya kan, ikut semuanya. Ternyata ya memang nggak mudah beneran gitu, karena perjalanan kayak kita mikir oh paling ya di beberapa jalan pasti masih ada public transport dan segala macam kan. Terus kita dengan bedanya gitu, ternyata setiap perjalanan dengan iming-iming kayak gitu, di depan ada bus gitu, ternyata nggak ada, udah kayak kita lewati. Di depan ada tren, ternyata nggak ada, kita udah lewati. Sampai akhirnya kita nggak terasa udah sepanjang sejauh itu perpanjang kayak gitu. Nah, pas udah mau deket-deket nih, mungkin sekitar 1 kilometer away lah ya, anggapannya kalau kita mau ke arah
ke arah Gelora Pancasila gitu, kita udah sekarang udah di Mejen Sungkono lah ya jalannya. Paling enggak sudah ada harapan itu. Nah, bayangin udah misalnya kita jalan dari Mojokerto, udah sampai Mejen Sungkono, temanku tuh baru sadar kalau headset di dalam dompetnya itu hilang. Jadi dia itu ya udahlah ya, kita pikir ya udahlah ya, cuma headset di dalam dompet. Dia enggak, dia bilang, headsetku hilang dan aku mau ambil headsetku dulu dan aku boleh nggak nyusuri jalan lagi ke sana. Terus kayak kita semua what? Kayak nggak mungkin deh. Kayak aku juga kita kan waktu itu rombongan dan itu banyak banget jutaan orang gitu jalan. Jadi dempet semua jalannya, bijis nggak bisa jalan longgar. Jadi juga agak pusing juga jalan segitu padatnya. Terus kita mikir kayaknya gak masuk akal kalau kita pulang. Terus kayak ada ya temanku yang jadi leadernya itu bilang kita nggak bisa kembali gitu. Ya wes lah, kita harus tetap jalan karena kalau kita kembali kita akhirnya semua orang nggak akan datang ke final match itu gitu. Maksudnya belanin headset jadi semua orang nggak. Terus akhirnya kita putuskan tetap jalan dengan temanku ya wes kayak temanku pasrah lah anggapannya. Tapi lucunya kayak dompet yang ada isi headsetnya itu bisa pas gitu. Jadi nggak tahu entah dari siapa. Jadi orang asing bayangin kayak banyak orang jalan yang dempet-dempet gitu. Mereka tuh bisa pas dari dompet itu terus tanya kayak literally ini punyamu bukan ditaruh ke depan. Ini punyamu bukan ditaruh ke depan. Ini punyamu bukan. Dan itu jatuhnya ke aku kalau nggak ke temanku akhirnya. Terus kayak aku sampai kayak dengan MS-nya lu ini kan dompetmu yang kamu cari. Dan dia sendiri nggak tahu jatuh di mana antara perjalanan Mojokerto ke Surabaya atau mana. Dia nggak sadar. Kita ya gambling. Kita ya kayak lah ya pasrah wes nggak. Itu headset Samsung aku ingat. Dan itu kayak sampai ke tangannya dia itu kayak kita semua kayak tercenggang. Kayak semakin yakin kita harus jalan lurus gak ke belakang gitu loh kayak. Biasa. Itu benar-benar keinget banget sampai sekarang kayak secara logika nggak mungkin lah bayangannya lautan manusia loh ini ngomong jutaan orang dan sejauh itu dan dia nggak sadar kalau kecuali kayak ketinggalan di toilet dia tahu di toilet mana kita bisa ngejar. Nah ini nggak tahu kita sambil jalan dia drop di mana dia nggak tahu ya itulah itu keren banget sih menurutku itu kayak itu salah satu yang kita wow Tuhan luar biasa gitu. Yang kedua ya akhirnya di Master dia itu kan kita akhirnya pertama kita senang banget kan dapat tiket. Jadi sebelumnya itu dapat alokasi tiket kita di klaster A atau B atau C. Jadi klaster kita tuh super deket dengan layar atau kita bisa dapat view pop itu bagus sebenarnya. Waktu itu kita sampai mau ditukari orang, aku mau tukar undanganmu dong. Kita kayak no, ini undangan spesial dan kita mau jalan gitu. Tapi karena kita cuapek kan, jalan gitu. Terus kita jalan, ternyata jalan jauh itu, terus kita sampai sana, karena cuapek jalan berjam-jam baru sampai. Kita memutuskan ya udahlah kita stay di sini aja yang paling outside. Jadi anggapannya kalau di Gelora Pancasila dan karena ramenya orang di sana, mungkin di daerah Jalan Indragiri ya pokoknya sampai situlah. Jadi kita memutuskan wes lah di situ aja cukup. Masih ada layar kita meskipun dari jauh nih kayak TV kecil, tapi toh kita bisa lihat anyway gitu. Kita memutuskan kayak gitu. Ya udahlah kita semua kayak gitu. Nah, agak kecewa juga sih, tapi ya better memang benar kata temanku, kalau memang kita sampai belain sampai di dalamnya Gelora Pancasila, benar kita masuk. Tapi kita pulang juga semakin late, semakin nggak tahu juga kita keangkut jam berapa, bisa ada kemungkinan kita akan nginep di tenda sana gitu. Soalnya banyak orang juga akhirnya memutuskan nginep di tenda sana, nunggu sampai public transport benar-benar dibuka besok harinya gitu. Daripada nginep di tenda sana, kita better yang stay paling outside ya ini gitu. Tapi ada satu temanku tuh kayak karena dia advance-nya banget, dia nggak peduli kalau kita mau di sana, dia tetap mau masuk jalannya, gitu lah. Aku kayak, aku juga penasaran, tapi ya kasihan juga dia sendirian, nggak ada yang temenin. Jadi aku bilang, oke, aku tak nyusul ya, tak cariin dulu, tak make sure dia di mana, nanti aku kembali lagi ke sini, aku bilang gitu ke temanku. Terus ada salah satu temanku cewek, aku ikut kamu ya, oke boleh. Ya udah, ya pokoknya kita berdua aja jalan. Ya itu sekitar jam 4 sore, jam 5, jadi matahari itu masih ada lah, ya dikit-dikit gitu. Pokoknya kita jalan. Nah, itu di perjalanan itu, aku kan bawa kacamata satu box, katanya mata itulah. Terus ya itu, aku nggak sengaja jatuh kayaknya. Dan aku nggak sadar. Jadi aku sudah sampai ke area orang banyak yang, jadi nanti kalian bisa lihat di fotonya, kayak itu kayak jalanan camping, terus banyak orang bikin kayak camping-camping, tenda-tenda kecil, kayak kain ditaruh duduk gitu loh. Jadi mereka banyak duduk di sana.
aku udah melewatin semuanya sampai akhirnya lumayan deket sama, ya nggak sampai deket depan, cuman aku bisa ngelihat screen yang super gede itu dengan sangat jelas. Pokoknya aku terpana dengan homilinya Pope waktu itu. Meskipun aku nggak tahu bahasanya ya, tapi ya waktu itu aku agak nyesel, kayak radio aku tinggal di belakangan. Terus ternyata Pope itu lagi khotbah dan semua orang kayak wow tepuk tangan dan sukacita gitu. Kayak aku kayak menyesal, coba aku buat radio, aku ngerti kan yang diomongin sampai, tapi nggak apa-apa, I keep doing it. Tapi akhirnya waktu homili yang benar-benar dia ngangkat hosti tubuh dan darah Kristus, itu benar-benar aku merasain merinding sih. Jadi begitu aku menatap tuh kayak seluruh badanku tuh panas, kayak benar-benar kayak ngerasa terberkati, dan di dalam hatiku tuh kayak ngerasa hangat gitu, kayak kerasa ada yang memeluk dan bener-bener very warm, dan aku merasa sangat nyaman gitu kan. Terus aku kayak sampai terharu menitikkan air mata, maksudnya nggak nyangka aku dapet experience ini, ketemu Pope directly, meskipun nggak pegangan tangan ya, tapi maksudku aku kayak bisa lihat nggak cuma dari TV gitu. Terus ya udah, pokoknya aku kayak merasa bersyukur. Ternyata aku kan, ya aku tahu aku harus balik segera kan, aku balik segera, aku bilang ke temanku, tadi kamu ngerasain nggak? Ternyata temanku feel the same, kayak apa yang tak rasain, kayak experience-ku kayak ngerasain yang sama. Terus kayak, wow, ini berarti bukan cuman aku, dan emang ini Roh Kudus yang benar-benar menyelimuti hati kita, dan sukacita itu super ada gitu. Meskipun aku sedikit nangis, tapi kayak roh itu yang di dalam hatiku tuh roh sukacita yang membara, kayak wow gitu kan. Terus kita, ya intinya kita kembali ke rombongan teman-teman kan aku janji, aku cuma lihat aja di sana. Terus aku dengan excited-nya aku cerita ke teman-teman, ya sebelum aku ketemu teman-teman, ya itu aku baru sadar kacamataku hilang. Nah, waktu bilang kacamataku hilang, itu udah jam 6 sore, bayangin semua gelap. Dan itu kan open space dan lapangan terbuka, kalian bisa bayangin kalau kita di pegunungan gitu jam 6 sore itu kayak udah kayak jam 11 malam, anggapannya super gelap. Dan aku baru sadar, loh kacamataku kok hilang ya, jatuh gitu. Terus aku kayak, gimana cara nyarinya? Tapi aku tetap ya kayak aku insist kayak temanku, tak susuri lagi, tak cari, nggak ada. Terus akhirnya itu pas aku di dalam hatiku, ya udah Tuhan, aku rela kok kehilangan kacamata, nggak apa-apa. Pokoknya aku udah dapat experience ini gitu kan. Begitu aku udah balik badan, udah lari nih ke teman-teman. Terus ada yang nginiin aku, ini dah, kamu nyari ini dah. Waktu itu aku bilang bingung cari, itu semua orang, kamu cari apa, kayak berusaha nyariin. Tapi ya aku nggak merasa akan ketemu juga sih, soalnya itu bener-bener gelap dan nggak jelas. Lampunya sedikit pun nggak ada. Jadi ya bener-bener ya udah aku pasrah. Tapi begitu aku balik badan, aku kayak ditepuk gitu loh, kayak sama orang, ini ya kamu cari? Aku bilang, iya. Wih, aku kayak ngerasa, wow, Tuhan itu luar biasa gitu. Padahal kayak pokoknya aku udah ikhlas, terus kayak ketemu gitu ya. Terus ini ceritanya aku udah balik ke teman-temanku nih, aku cerita nih, kayak wow, ini aku experience ini. Mereka semua yang nggak ikut aku ke depan, mereka kayak semua nangis, kayak mereka menyesal gitu nggak ikut aku. So kayak, it's okay. Terus ada satu temanku yang ya mungkin dia meskipun dia nggak bisa melihat secara langsung, tapi dia selalu berdoa ya, maksudnya dalam misa itu dia berdoa. Terus selesai berdoa itu kita semua pelukan gitu, kita kayak menguatkan satu sama lain ya. Temanku itu ada bisiin aku sesuatu gitu. Nah, sebelumnya kayak flashback sebelum final mass itu hari H-1-nya, itu aku datang ke konser ya itu ada Matt Maher sama Audrey Hepburn, terus kayak ada kayak perarakan Maha Kudus gitulah, kayak sakramen Maha Kudus gitulah. Ya gitu. Itu setelah itu kan ada pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu super rame di tribun itu. Tapi waktu itu kan aku nggak pengen mengakuan dosa sebenarnya. Tapi aku memaksakan mengakuan dosa karena aku tahu besok final mass. Biasanya kok ke final mass atau kayak event yang the biggest eventnya kita harus membersihkan diri dulu ya tuh. So, akhirnya aku ikut arahan itu, aku ambil pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu nggak banyak sih, romonya juga bukan ngomong sesuatu yang, ini penitensi dosamu, enggak. Jadi misalnya aku ngomong dosa, dia nggak ngomong apa-apa. Dia cuma aku ngasih kata-kata peneguhan buat aku, kalau you are loved, kayak kamu tuh benar-benar sedang dipakai Tuhan untuk buat keluargamu, buat orang-orang sekitarmu. Dan aku nggak tahu, kayak waktu itu aku denger itu kayak super terharu, karena waktu itu aku mengakui dosaku, tapi dia cuma nggak ngomong apa-apa. Dia cuma ngomong kayak gitu, terus kayak menenangkan aku. Terus ya di tempat yang misericordia itu setelah selesai, secara
kayak God's work juga ya menurutku, karena itu bener-bener temanku yang aku waktu pengakuan dosa, aku jujur nggak cerita siapa-siapa, karena itu kan aku merasa meskipun itu aku nggak dikasih penitensi atau apa kan, ya itu antara aku sama Romonya kan. Nah itu temanku tuh Betul. bisa ngomong exactly the same word sama kayak Romonya bilang ke aku waktu itu. Dan di situ aku Wow. bener-bener super terharu dan super merinding waktu denger temanku tuh habis doain aku, kayak ngeluk aku, dan doa itu di samping telinga aku, dia ngomong yang sama. Kamu benar-benar dicintai Tuhan, dan saat ini kamu tuh dipakai Tuhan untuk bisa membawa keluargamu lebih dekat lagi ke Tuhan. Dan trust him gitu, kayak jangan pernah tinggalkan dia, kayak something kayak gitu lah omongannya. Kayak aku nggak inget exact word-nya, cuman dari situ aku kayak, wow, kok bisa ya Romo sama temanku ini kebetulan yang sama, dan kebetulan temanku ini juga dia muter-muter gitu kayak ngomong ke teman yang lain gitu, dan mereka semua ya kita super terberkati ya dari hal itu ya, pengalaman itu yang buat aku kayak meneguhkan aku dengan experience yang ini gitu, akan sayang kalau aku membiarkan api itu padam gitu, kayak anggapannya aku pulang dari sana aku kan masih kayak api yang berkobar-kobar menyala gitu kan, akan sangat sayang, dan I feel bad dengan Tuhan gitu kalau aku kayak cuman leave the fire itu off. Dan dari situ aku bikin komitmen, oke Tuhan, aku mau memulai pelayanan ini dengan sungguh-sungguh, nggak cuman mau kalau ada retret aku mau pelayanan, atau kalau ada ini, kalau misalnya kayak doaku terkabul baru aku ini gitu, kayak ya sejak saat itu aku komitmen itu, karena tiap kali aku sedang apa, maksudnya kayak lagi down atau apa, experience itu tuh kayak nge-recall di otak aku, jadi mikiran aku, no, don't worry, kayak God itu selalu di sampingmu gitu, nggak perlu khawatir gitu. Dan ya itu sih yang buat aku pelayanan, kenapa aku bisa konsisten dan sampai hari ini aku memutuskan pelayanan, ya salah satu alasannya itu sih kayak gitu. Experience-nya itu ya. Iya, experience-nya yang nggak terlupakan buat aku. Terus aku tertarik untuk tanya, yang tadi nepuk bahu kamu dan kemudian ngomong ini, nah kamu nyari itu orang Indo atau orang? Enggak, bule. Dan aku itu bule beda. Jadi waktu aku panik, aku kayak cari di bawah-bawah gitu tanpa aku bilang orang gitu. Mereka kan semua kayak, what are you looking for? Terus aku kayak nggak bilang toh. Aku kayak orang, kan namanya panik, jadi aku nggak bilang. Cuman aku akhirnya bilang, oh sunglasses, aku bilang gitu. Tapi orang yang nepuk aku tuh bukan orang yang tanya ke aku itu. Jadi orang yang lain lagi. Mungkin itu ya. Jadi orang yang satu bantuin aku cari, orang ini ngeliat orang ini nyari, jadi dia bantuin cari, kayak gitulah. So kayak wow, ini kayak kemarin experience yang temanku dapet aku sekarang dapet gitu. Aku juga amazed gitu loh. Gitu. Jadi banyak sih, nggak cuma itu. Nah, ini aku mendengarkan ini sampai excited banget, sampai speechless banget, sampai istilahnya kayak terberkati banget dengan apa yang kamu ceritain gitu loh, Steph. Wow, ini very blessing sih, sangat memberkati. Saya yakin teman-teman juga merasa terberkati dengan ceritanya. Ya. Nah, kali ini menurut saya pribadi, saya juga kaget, saya juga surprise bahwa Stephanie pada kali ini itu sudah melakukan perjalanan ke Israel pada bulan Maret. Betul nggak, Steph? Just the right time, cerita yang corona ditutup, maksudnya benar-benar ditutup semuanya, akses ke luar negeri gitu. Nah, ini menarik teman-teman ya, karena sebelum benar-benar ditutup, ini Stephanie berkesempatan untuk bisa datang ke Israel untuk berziarah ke sana. Kita saksikan gimana sih cerita lengkapnya